rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tempat ini. Kau nyata di tempat ini Tuhan. Memulihkan setiap kami Tuhan. Menjadikan kami imam-imam yang rajani di hadapan-Mu ya Bapa. Thank you Lord, lawan tempat ini Tuhan. Lawan setiap kami sehingga kami Tuhan memperoleh kemenangan yang datang daripada-Mu ya Bapa. Biar tempat ini Tuhan, di mana kami berdiri Tuhan dikuduskan. Dan kami boleh bebas menyembah, memuliakan nama-Mu. Meninggikan Engkau Raja kami. Raja kami yang hidup, Raja kami yang bertahta atas hidup kami, Raja kami yang menunduk hidup kami Tuhan. Terima kasih segala glory kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Oh haleluya Tuhan Yesus. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami berdoa dan bersyukur. Haleluya amin. Masih tetap berdiri karena kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Musik, mulai dulu ya. Ayo kita semangat ya, silakan kita mau menyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Kita mereka bisa nyanyi bersama-sama. Ada di dalamku, bukan menari seperti kemenangan. Ada di dalamku, bukan menari seperti kemenangan. Berikan tepuk tangan sekali lagi ya dong.
Haleluya. Kita masih tetap bersuka cita. Siapa yang bisa pimpin ya di depan? Pastor Doni mungkin atau Cina Dalia. Oke, musik. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Woo. Dari awal kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah bila saudara semua hidupku. Mari sama-sama seperti ikan di kepala harus dan sejauhnya jumlahnya turun seperti embun di bumi mengalir ke bukit Sion. Sebab besarlah Allah memberikan agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup tanpa lama. Yang semuanya seperti minyak mengalir ke bukit Sion. Mari kita memberikan kepada saudara-saudara berkat yang tercurah serta memberikan anugerah hidup tanpa lama. Sekali lagi, seperti minyak di kepala dan sejauhnya jumlahnya seperti mengalir ke bukit Sion. Sebab besar agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Yang tadi Bapak bilang, Tuhan mencari kita. Tuhan mencari penyembah-penyembah. Hidup kita adalah anugerah yang datang dari Tuhan. Mari kita ungkapkan dari lubuk hati kita. Mari kita bersujud. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan yang memegang bahwa hidup kita terus maju. Kasih Tuhan itu dahsyat. Lord
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku setuju dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Terima kasih Tuhan sebab Kau terlalu baik bagi setiap kami. Siang hari ini kami menaikkan syafaat kami di hadapan Engkau Bapa. Kami mau membawa Tuhan setiap pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena di dalam Engkau kami menemukan kelegaan, di dalam Engkau kami menemukan damai yang sejati Bapa. Kami mau mengangkat Tuhan setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kami mau serahkan semua Tuhan pergumulan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik Tuhan tentang kesehatan, baik tentang kesehatan mental, baik Tuhan tentang pergumulan tentang finansial Tuhan, baik pergumulan tentang pasangan hidup, baik pergumulan tentang pemulihan keluarga dan lain sebagainya. Bapak, kami mau angkat siang hari ini di dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan Kau menjadi jawaban bagi setiap Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Biar mereka Tuhan tetap menemukan damai Tuhan di dalam mereka menggumuli pergumulan mereka Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan mereka akan menemukan kemenangan. Mereka akan menemukan Tuhan jalan keluar di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, gembala senior kami, Pastor Petrus Tuhan, beserta Ibu Tuhan. Kami terus Tuhan serahkan Tuhan hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, Engkau yang memberkati Tuhan pekerjaan pelayanannya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih luar biasa lagi, menjadi berkat, menjadi terang dimanapun Tuhan letakkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan juga gereja House of Sacrifice Tuhan, House of Grace Tuhan. Kami serahkan arah Wasku Tuhan, JKI Jire Tuhan, Wolonggong Tuhan, Penuai Tuhan. Terus Tuhan kami taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui Tuhan gereja ini Tuhan, Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan bagi setiap orang-orang Tuhan yang ada Bapa. Biar melalui gereja ini Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Engkau pakai Tuhan semuanya ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan juga second generation Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan tumbuh kembang mereka Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Mereka anak yang muda, anak-anak yang Kau kasihi Bapa. Biarlah kiranya Tuhan terus sertai perjalanan kehidupan mereka, pertumbuhan rohani mereka juga kami mohon kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus yang memberikan urapan Tuhan atas setiap Tuhan anak-anak Tuhan
second generation di tempat ini Bapak. Biar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang terus melibatkan Tuhan di dalam hidupnya, menjadi terang baik di sekolahnya, baik di lingkungan sosialnya Bapak. Jauhkan mereka Tuhan dari pergaulan yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Tapi biarlah Tuhan second generation di tempat ini boleh terlahir menjadi anak-anak Tuhan terang, menjadi anak-anak yang membawa berkat dimanapun mereka berada Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mulai menjauh daripada Tuhan. Biar kiranya Kau sentuh hati mereka Tuhan, untuk mereka boleh kembali Tuhan kepadamu, boleh kembali datang beribadah, boleh kembali datang Tuhan memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Inilah Bapak yang menjadi doa syafaat kami Tuhan. Lebih daripada semuanya Tuhan, biar kehendak Tuhan yang terjadi saja Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saat ini juga kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba Tuhan. Biar kiranya apa yang disampaikan semua itu berasal daripada Engkau saja Bapak. Kami mau tenangkan hati kami mau duduk diam Tuhan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke, saya buka catatan dulu ya, karena suka lupa Bapak Ibu. Oke. Haleluya. Ini sepertinya saya dikasih jadwal dan diinformasikan dari 1 bulan yang lalu ya Bapak Ibu ya. Saya bingung nih mau nyampein apa Tuhan. Ini saya sama sejak Cikur bilang, Grace nanti kamu yang bawa sharing firman Tuhan. Oh siap Ci, gitu, siap aja dulu ya kan Bapak Ibu ya, siap dulu. Oke, akhirnya setelah Cikur bilang, akhirnya saya bilang ke Benny, saya bawa firman Tuhan apa ya ini ya, saya bahas apa ya, bingung kayak Bapak Ibu. Tapi hari ini semoga apa yang disampaikan semua boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua, amin. Haleluya. Hari ini saya akan bertanya dulu. Ini pertanyaan kisah Bapak Ibu. Sebenarnya pasti saya udah tahu juga jawabannya Bapak Ibu. Pasti setiap kita di tempat ini semua mungkin saat ini sedang duduk di sini sedang mengalami yang namanya tekanan hidup. Ya kan Bapak Ibu ya. Apalagi kita hidup di Australia dengan penuhnya aktivitas, dengan penuhnya kegiatan. Kadang itu banyak sekali tekanan-tekanan hidup itu yang menghampiri hidup kita Bapak Ibu. Ya apa tidak? Oh tidak ya. Nah, banyak banget terkadang tekanan hidup yang masuk, yang datang di dalam kehidupan kita itu membuat kita juga kadang kehilangan arah hidup. Atau kita nggak tahu nih mau ngapain gitu kan. Tekanan hidup itu apa aja sih? Contohnya dalam kayak kita dalam hubungan itu bisa hubungan tentang orang tua dan anak, terus suami dan istri, dengan relasi teman-teman tempat kita bekerja dan lain sebagainya. Terus yang paling sering kalau di sini tekanan hidupnya apa Bapak Ibu? Tentang apa? Tentang finansial. Betul? Ya. Semua kita terus bergumul tentang finansial kita karena di sini biaya hidup super mahal ya Bapak Ibu ya. Berbeda dengan ketika kita di Indonesia. 1 tahun saya tinggal di sini, Bapak Ibu. Banyak pengalaman. Pengalaman yang pertama nih Bapak Ibu, pertama kali bekerja contohnya ya. Pertama kali bekerja nih, saya kan masih bingung nih naik bus nih Bapak Ibu. Ini juga menjadi tekanan hidup bagi saya Bapak Ibu. Ini curhatnya hal-hal. Jadi tekanan hidup itu bukan berbicara sesuatu hal yang besar gitu. Bisa muncul dari hal-hal kecil. Ini bagi saya tekanan hidup nih. 1 minggu datang ke Australia, and then minggu kedua saya udah bekerja gitu. Ini Benny, kebetulan suami saya ini nggak suka naik transportasi umum, jadi ngajarin saya juga kurang tepat gitu ya kan. Ya. Saya maklumi Bapak Ibu, berbeda dengan saya yang kebanyakan mungkin naik transportasi umum. Hari pertama saya bekerja, saya harus jalan kaki 40 menit untuk menuju ke tempat pekerjaan Bapak Ibu. Itu saya masih bingung. Saya mau bertanya ke orang, saya malu, saya bingung. Waktu saat itu kan saya bingung, pokoknya kalau udah lagi dalam tekanan gitu Bapak Ibu, dalam lagi masa sulit, ini otak ini gak bisa berpikir dengan jernih, dengan tenang. Apalagi saya ini orangnya panikan gitu kan. Pasti tuh, saya gimana gitu, di jalan ini sendirian. Benny bilang, sebenarnya 1 hari sebelum saya masuk kerja, itu Benny sudah ngajarin saya naik
naik bus. Katanya kamu nanti naik bus ini ya, kosong ini. Ternyata tapi dia missing satu hal, dia nggak kasih tahu kalau nomor ini, kalau kamunya berangkat ke sana nanti nyampe nya di sana. Kalau nomor ini juga sama, maksudnya contohnya 307, jalannya mungkin bisa ke East Garden, tapi ada juga bus 307 yang jalannya ke Maskot, Bapak Ibu, ya kan? Padahal ini saya tuh biasa suka gini orangnya, karena ini hari pertama saya bekerja, jadi saya mau persiapan, jadi saya kerja setengah 11. Saya naik bus sudah dari jam 8, jam setengah 9 saya dari rumah. Karena pikiran saya, kalau terjadi sesuatu gitu kan di jalan, ada spare waktu yang panjang Bapak Ibu. Gitu ya kan Bapak Ibu? Kalau itu saya sih ya. Nah akhirnya benar Bapak Ibu, apa yang saya pikirkan, terjadilah hal yang tidak diinginkan. Karena saya udah buka maps gitu kan, oke. Karena Benny pada saat itu dia bekerja. Saya naik bus lah. Dengan PD-nya kan, kemarin udah diajarin Benny. Nanti kalau sebelum stop di station, di bus stop itu nanti kita tekan tombolnya dan lain sebagainya, diajarin nih. Saya naik Bapak Ibu. Saya naik salah bus Bapak Ibu. Saya nyampe di mana tuh di daerah, kalau sekarang udah tahu ya, Roseberry. Akhirnya saya beraniin ke siapa namanya, ke si drivernya, saya tanya, ini kamu bakal stop di Maskot Station nggak gitu? Tapi ini udah melalui beberapa bus stop gitu Bapak Ibu. Terus dia bilang, enggak, saya nggak stop di situ, kamu salah naik bus. Saya bilang sama bus drivernya, boleh nggak saya stop di sini aja, gitu kan? Akhirnya saya buru stop dan saya buka maps saya pada saat itu juga Bapak Ibu nggak jalan dengan baik, nggak tahu nggak berfungsi. Terus itu akhirnya saya calling Benny dong Bapak Ibu, karena saya panik, saya benar-benar kayak, aduh ini gimana, ini hari pertama saya kerja, saya telat nanti, apalagi saya ini ya apa tuh opening. Gitu kan. Jadi gimana saya akan ngurusin buka toko dan lain sebagainya. Waduh di situ Bapak Ibu apa yang terjadi? Saya menangis Bapak Ibu di jalan. Aduh udah nggak tahu ini gue mau ngapain, gue mau bilang ke siapa yang gue tahu. Nggak bisa kan saat itu karena masih baru kan. Akhirnya saya telepon Benny nyaranin, udah kamu download aja aplikasi ini, kamu tenang. Saya semakin ditenangin, saya semakin panik Bapak Ibu. Oke. Setelah itu dia bilang download aplikasi A, download aplikasi B supaya maps saya itu jalan, maksudnya kayak gitu, berfungsi dengan baik. Karena pada saat itu maps di handphone saya itu gak berfungsi dengan baik. Jadi saya nggak tahu arahnya ini mau kemana sih sebenarnya gitu. Akhirnya dia bilang tunggu sebentar. Saya lama Bapak Ibu nunggu dia, saya pikir kalau saya nungguin dia makan waktu lagi, mending saya jalan kaki. Akhirnya saya decide untuk saya jalan kaki aja. Gak apa-apa 30 menit. Gak apa-apa 40 menit saya jalan kaki. Jadi saya muter balik dari Roseberry saya muter balik ke Maskot jalan kaki. Udah gitu saya juga nggak tahu ini tempat penyeberangan kan harus apa tuh namanya? Iya itu kan ada. Kalau di Indonesia kan masih nggak semua wilayah ada seperti itu ya kan tempat penyeberangan jalan. Ini saya bilang ini tempat penyeberangan jalannya di mana, jauh banget lagi. Dan saya pokoknya udah di situ saya pasrah pada saat hari itu. Saya benar-benar pasrah. Tuhan, nggak tahu deh Tuhan ini bakal apa nih yang terjadi, saya telat kerja atau enggak, gitu kan. Akhirnya saya nggak telat kerja Bapak Ibu, masih ada lebih waktu gitu kan. Walaupun saya merasa kayak, aduh Tuhan tolong. Saya udah tanya Bapak Ibu sama 2-3 orang anak mau berangkat sekolah, saya tanyain, ini kamu tahu nggak arah Maskot, sedangkan Maskot itu kan banyak luas gitu kan. Saya juga salah sih sebenarnya. Kenapa saya cuma tanya daerah Maskot, tapi saya nggak kasih tahu alamatnya di mana gitu. Terus akhirnya ya udahlah, berlalu begitu saja. Itu hari pertama saya bekerja. Itu yang membuat saya kayak, aduh Tuhan tolong aku, Tuhan aku sedang seperti berada di mana ya, nggak tahu nih saya tuh mau ngapain gitu. Apalagi di wilayah baru buat saya, bahasanya juga belum belum bisa gitu kan, belum bisa nih. Gue mau nanya orang gimana nih cara nanya. Saya saat itu udah pasrah aja, gue jalan kaki ikutin arah aja. Akhirnya nyampe juga. Itu saya penuh tekanan hidup rasanya Bapak Ibu. Ini kalau gue nyasar, ini gue kehilangan kerjaan pertama gue ini kayak gitu Bapak Ibu sampai gue kehilangan pekerjaan pertama, ini hari pertama gue. Harusnya hari pertama semuanya akan berjalan dengan baik, tapi saya sudah diperhadapkan dengan tantangan hidup yang di luar dugaan saya. Nah, apalagi sebagai kita ya Bapak Ibu yang merantau ke Australia, kita juga banyak tekanan hidup ya Bapak Ibu ya. Sekalian saya lihat contekan saya Bapak Ibu ya. Nah, kita yang merantau ke Australia pasti banyak juga
mengalami tekanan-tekanan. Gak semuanya pasti berjalan dengan mulus. Entah itu tentang kita merasakan kesepian gitu kan. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan kesepian? Nggak pernah. Walaupun ada suami, walaupun ada pasangan, ada teman, tapi pasti pernah merasakan kesepian. Namanya kita hidup di perantauan ya Bapak Ibu. Pasti kita pernah merasakan yang namanya sepi. Karena apa? Karena kita tinggal di tempat yang baru bagi kita, budaya yang baru, gitu kan. Lalu juga di sini kita juga kerja itu, kalau di Indonesia kerja satu itu udah cukup Bapak Ibu. Tapi kalau di sini kita kerja harus 2 Bapak Ibu ya. Kadang 2 aja masih kurang. Saya tuh, nah itu juga Bapak Ibu. Ini sebelum mau ini masih pembukaan ya Bapak Ibu ya. Tenang, ini belum sampai ke intinya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nggak terlelap ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita tinggal jauh dari keluarga, harus kerja keras. Terus itu kita harus adaptasi dengan budaya yang baru, sama seperti saya juga adaptasi. Di sini orang kerjanya cepat banget Bapak Ibu. Saya 3 hari kerja, awal datang juga itu 3 hari saya masuk kerja, 3 hari saya menangis Bapak Ibu. Suami saya jemput, ini flashback dulu ya, selama 1 tahun tinggal di sini Bapak Ibu. Jadi flashback sedikit. Banyak juga hal-hal baru, tekanan-tekanan itu yang menghampiri saya. Saya rasa ini tekanan atau masa sulit saya pada saat itu ya, beradaptasi dengan budaya yang baru Bapak Ibu. Gimana? Di sini kerja ternyata orang super cepat. Mungkin saya bisa kerjain itu dalam waktu 30 menit. Ternyata orang di sini bisa kerja dalam waktu 5 menit Bapak Ibu. Aduh. Jadi sejak mau berangkat kerja, sempat mau menyerah Bapak Ibu. Sempat mau menyerah di masa sulit. Itu sulit banget bagi saya Bapak Ibu. Sedangkan saya di Indonesia mungkin hidupnya santai, hidupnya ya udahlah gitu ya kan Bapak Ibu. Tiba ke sini saya dituntut untuk hidup serba cepat, serba was-was gitu ya Bapak Ibu ya. Was-was gitu Bapak Ibu. Benny jemput saya tiap malam, saya baru duduk di mobil, saya udah nangis. Aduh, kayaknya saya mau keluar aja deh, saya nggak bisa deh ini gitu. Hari kedua masuk kerja lagi, sama lagi, saya nangis lagi Bapak Ibu. Walaupun di sini katanya gajinya besar, tapi tekanan hidupnya juga Bapak Ibu ya. Tanggung jawab kerjanya juga jauh lebih besar gitu ya Bapak Ibu. Terus ya udah seperti itu. Itulah tekanan-tekanan yang menghampiri hidup saya. Masa-masa sulit di awal-awal saya datang itu adalah beradaptasi dengan budaya yang baru gitu. Baru banget bagi saya. Walaupun saya suka merantau, tapi ini merantau saya paling jauh, dan beda negara pasti beda juga hal yang saya dapatkan. Nah, lalu juga pasti tekanan hidup itu kita berbicara soal perasaan sendiri. Kadang tuh muncul perasaan, kok kayaknya saya cuma berjuang, pernah nggak merasakan kita cuma berjuang seorang diri di sini. Apalagi mungkin Benny sebelum nikah, pasti dia punya perasaan terus-menerus. Dia berjuang di sini sendiri, tidak ada yang menemani ya Bapak Ibu. Sekarang kan dia sudah tenang Bapak Ibu. Lihat bukan Bapak Ibu? Lihat banget. Langsung ya. Sekarang dia tidak berjuang seorang diri dan istri ya. Tekanan itu bukan berbicara hanya tekanan hidup itu bukan berbicara hanya yang tadi seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Saya katakan kita harus mengalami kondisi hati yang nggak baik, atau kita harus tekanan hidup yang kayak tadi ya saya bilang, masalah finansial, masalah kayak contohnya pekerjaan kita, hubungan dan lain sebagainya. Tetapi juga kadang tekanan itu muncul dari dalam diri kita sendiri, yaitu adalah di pikiran kita. Nggak tahu kenapa ya, manusia ini kadang selalu muncul pikiran-pikiran yang ada aja pikiran ini muncul di kepala kita ini. Ya Bapak Ibu, yang bikin kadang kita capek di luar sebelum kita melakukan. Gitu. Jadi itu tekanan hidup yang datang dari dalam diri kita sendiri. Kepala kita tuh berisik banget rasanya. Banyak aja yang dipikirin, ada aja yang dipikirin. Gitu. Kepala kita ini rasanya tuh kayak gak bisa untuk kita tuh tenang, diam. Pasti ada aja muter, ada aja yang dipikirin dalam hari ini. Aduh besok tagihan listrik, aduh besok
tagihan rent. Aduh, besok tagihan apa? Apalagi di sini kita banyak tagihan Bapak Ibu. Kayak gitu, terlebih lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi itu pasti kepala kita berisik bagi orang tua. Bagi orang tua juga di tempat ini. Anaknya belum besar, tapi pasti pikirannya udah berisik. Aduh, anak gue masa depannya kayak gimana? Apa yang harus saya siapkan? Benar apa nggak orang tua? Saya belum, tapi kami kesini ya Bapak Ibu. Nah, kadang timbul pikiran-pikiran seperti itu di dalam pikiran kita sendiri yang buat kita sendiri. Tapi hal-hal itu juga muncul karena kita bertanya di tengah tekanan hidup yang ada di dalam diri kita yang datang dari segala arah, baik itu yang tadi saya sebut ya, dalam segala arah itu maksud saya seperti ini, dari hubungan, pekerjaan, finansial dan lain sebagainya, itu tekanan hidup yang datang. Timbul lagi pertanyaan nanti, mana Tuhan? Tuhan tolong saya nggak? Tuhan masih genggam tangan saya nggak ya ketika saya di dalam tekanan? Kadang kita justru susah melihat penyertaan Tuhan di dalam kita sedang mengalami tekanan hidup. Kalau kita enak-enak aja, ya mungkin kita bisa lebih gampang menyadari tekanan hidup. Tapi ketika kita di dalam tekanan hidup, apakah kita masih bisa gitu dengan duduk diam, dengan tenang menyadari kasih-Nya Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita? Kadang sedikit sulit ya Bapak Ibu, walaupun kita juga sudah mengatakan bahwa saya anak Tuhan, saya orang Kristen yang terus percaya pada Tuhan dan lain sebagainya. Tapi terkadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus muncul di dalam hidup kita. Nah, hari ini saya baru mau masukkan ke Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang dimana di masa itu menurut saya dia sedang sangat mengalami tekanan hidup yang luar biasa, mengalami masa sulit, mengalami hal-hal yang mungkin gak enak bagi dirinya. Kita mau buka di Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 kita mau baca. Pasal ini sedikit aja ya ayatnya, jadi kita mau baca bersama-sama. Mungkin kalau bisa dibuka, tolong dibuka. Kita mau belajar dari Mazmur pasal 3 ini. Kita akan menemukan jawaban-jawaban bagaimana sih kita mengatasi masalah hidup, tekanan hidup yang menghampiri hidup kita. Sudah? Ayat. Atau saya Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ke-9. Kalau belum, ini yang udah dapat boleh katakan amin? Oke. Karena belum ada. Kita baca bersama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dari perikopnya, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat yang kedua kita baca bersama-sama. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkaulah telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkat mengatas umat Israel. Hari ini kita mau belajar dari Daud. Menurut saya Daud ini adalah tokoh yang terkenal di Alkitab dan kita pasti selalu dengar. Ya, dimana dia pada saat Mazmur ini ditulis dia sedang mengalami hal yang menurut saya begitu sulit, hal yang menyakitkan hatinya. Bagaimana anaknya Absalom ingin mengakhiri nyawa ayahnya. Kita melihat bagaimana ketika anak yang kita besarkan, kita didik dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, terus kita juga sudah menyiapkan yang terbaik bagi masa depannya, tapi Bapak Ibu dia berpikir untuk dia menghilangkan nyawa orang tuanya. Pada saat ini Daud ya Bapak Ibu ya. Bagaimana coba Ko Iwan? Gimana kalau anak yang Ko Iwan kasihi dia melakukan hal itu? Coba. Karena gini Bapak Ibu, karena kalau misalkan ini orang tua ya, anaknya ngejawab aja udah ngomel-ngomel ya kan maknya. Ini Bapak Ibu,
dia mau bunuh orang tua, dia mau mengakhiri nyawa orang tuanya, padahal orang tuanya sudah mempersiapkan mungkin yang terbaik buat anaknya di masa yang akan datang. Ya silakan Pak Iwan. Ya kita sama-sama. Coba gimana kok Iwan? Boleh mic dulu ya. Gimana Pak Iwan ketika berada di posisi Daud Pak Iwan? Coba. Atau Pak Iwan yang mau ini anaknya di luar, mau menghilangkan nyawa anaknya di luar, atau gimana Pak Iwan? Bisa Coba. dulu, Grace. Itu Bapak Ibu. Jadi nggak ada ya, minta Cindo, berarti Cindo aja yang jawab. Nah Bapak Ibu kita, oh ya, Cindo mau jawab. Oke, Kalau saya boleh. jawab, saya akan omelin bapaknya. Kenapa kayak gitu? Oke Bapak Ibu, ketika anak melawan orang tua aja, orang tua sakit hatinya dan minta ampun Bapak Ibu. Ini anak mau menghilangkan nyawa orang tuanya, ini luar biasa sih ini. Lalu dia menulis, Daud menulis pasal ini ya Bapak Ibu, latar belakangnya ketika dia ingin melarikan diri dari Absalom, anaknya sendiri yang sudah ia besarkan mungkin dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Dia sudah mempersiapkan untuk memberikan dia tahta, memberikan dia hal-hal yang baik ya Bapak Ibu, tapi anaknya sendiri datang mau menghilangkan nyawanya, dia datang mau mengkhianati bapaknya. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan betapa sakitnya jadi Daud pada saat itu. Tapi tidak di situ aja Bapak Ibu. Udah anaknya, ada juga pengikut-pengikut Daud yang berbalik kepadanya. Yang tadi mungkin nih ya contohnya sederhana gini. Yang tadi dia menggemari orang-orang ini, menggemari Daud, mengidolakan Daud, tiba-tiba berbalik menjadi haters ya kalau zaman sekarang ya Bapak Ibu ya. Haters kalau kata ini netizen. Haters Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang malah ingin menyerang Daud. Kita lihat, bahkan mereka sampai berkata apa Bapak Ibu? Berkata seperti ini. Daud berkata di ayat 2, ya Tuhan betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Mungkin di sebelah kanan kiri Bapak Ibu terlihat baik-baik saja, tetapi suatu saat dia bisa menjadi lawan kita. Ada ya Bapak Ibu ya, ada ya seperti itu di sini ya. Boleh lihat kanan kirinya, mungkin mukanya mencurigakan Bapak Ibu. Nah dia berkata juga di sini, bahkan sampai ada lawannya yang berkata apa? Baginya tidak ada pertolongan pada Allah. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Bisa bayangkan Bapak Ibu, orang yang tadinya menggemari Daud, dia bilang tidak ada pertolongan dari Allah. Luar biasa. Emang dia siapa? Kok bisa sampai berkata hal demikian? Gitu. Ini mau saya highlight ya, kata ini. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Padahal Allah menolong Daud. Kita tidak boleh bilang, kita tidak boleh judge ke orang bilang kalau dia lagi ada ini, kamu tidak akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan karena kamu orangnya begini dan A, B, C, D. Kamu tidak baik, jadi kamu tidak layak mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Waduh, luar biasa. Kita emang siapanya gitu kan? Kita siapanya Tuhan gitu. Maksudnya kita siapanya ini bisa ngatur-ngatur Tuhan untuk tidak menolong kita. Nah, kejadian itu setelah itu apa yang dikatakan? Pasti di sini ada kata, nah itu juga saya highlight. Saya deg-degan Bapak Ibu. Saya sudah belajar, tapi saya kadang itu orang yang suka kalau udah deg-degan Bapak Ibu, saya lupa semuanya. Pelan-pelan ya Bapak Ibu. Oke. Baginya tidak ada pertolongan, tetapi di ayat 4 Bapak Ibu, dia berkata apa? Daud menulis apa? Tetapi engkau, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Artinya apa? Pada saat hal itu terjadi, dia mengalami kesedihan hati, dia
Dia mengalami tekanan hidup dari orang yang tadinya banyak menggemari dia, banyak yang menjadi pengikut dia. Tiba-tiba orang banyak berbalik untuk membenci dia, banyak orang yang menghujat dia. Tetapi dia berkata di ayat 4, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dia menyadari betul bahwa Tuhan beserta dengan dia. Dia menyadari betul bahwa Tuhan akan menolong dia. Tuhan tidak tutup mata terhadap hidupnya, Bapak Ibu. Di situ di sini dikatakan kita mulai dari Allah, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Bapak Ibu tahu sendiri ya, perisai itu kan alat pelindung untuk berperang. Kalau perisai cuma bisa kita pakai untuk menutupi satu bagian, tapi kalau Tuhan udah kita bilang Tuhan adalah perisaiku, Dia yang lindungi kita dari seluruh hidup kita. Bukan cuma satu sisi, Bapak Ibu. Bukan cuma satu sisi. Ketika kita bilang Tuhan adalah perisaiku, artinya apa? Artinya Tuhan juga yang akan melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang menjaga masa depan kita, Tuhan yang menjaga pekerjaan kita, Tuhan yang menjaga langkah-langkah hidup kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita di dalam tekanan hidup, jangan datang ke hal yang lain. Datangnya kepada Tuhan. Jangan mencari hal-hal yang lain, apalagi di luar firman Tuhan. Apalagi kita orang yang mengenal Tuhan. Utamakan datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Tuhan kita menemukan ketenangan. Di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang sejati. Dia yang dapat melindungi kita. Dia yang dapat menjaga setiap langkah hidup kita. Kalau kita lari ke tempat yang lain, Bapak Ibu, ketika kita banyak tekanan hidup, ketika kita banyak masalah hidup, apa yang terjadi? Mungkin sekilas atau untuk sementara mungkin akan terlihat baik-baik saja, tetapi kita tidak tahu di akhirnya, Bapak Ibu, hal apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita datang, kita menyadari bahwa Tuhan hadir ketika kita ada masalah, ketika kita ada tekanan, kita yakin Tuhan adalah perisai kita. Amin. Haleluya. Terus di sini juga di ayat 4 dikatakan Tuhan adalah kemuliaanku. Kenapa? Karena di sini kan Daud sudah kehilangan juga di ayat ini. Kalau kita flashback lagi ke kisah Daud dan Absalom, di sini Daud sudah kehilangan tahtanya, kehilangan kedudukannya, Bapak Ibu. Dia kehilangan semuanya. Pengikutnya dia hilang. Pengikutnya jadi lawannya dia. Dia hilang semuanya kalau kita bisa bilang begitu, Bapak Ibu. Di sini dikatakan kemuliaanku. Di sini Daud mengatakan bahwa kemuliaanku, engkaulah kemuliaanku. Ya, engkaulah kemuliaanku artinya apa? Saat kedudukannya hilang, saat penggemarnya hilang, saya bilang mengistilahkan tuh penggemarnya aja lah ya, dan lebih mudah. Penggemarnya yang tadinya sangat memuja-muja dia menjadi lawannya hilang. Apa yang dia lakukan? Dia tetap mengingat bahwa identitasnya itu ada di dalam Tuhan. Kemuliaannya itu hanya dia temukan di dalam Tuhan, bukan di dalam penggemarnya, bukan di dalam tahta dan kedudukannya, Bapak Ibu. Di sini artinya saya baca itu kan, Bapak Ibu. Di sini artinya kemuliaan ada di Tuhan itu berarti apa? Sumber kehormatan kita hanya Tuhan, bukan pada manusia. Kayak tadi, mungkin kita dihormati manusia pada saat itu, tapi sewaktu-waktu seperti Daud tadi, Bapak Ibu, bisa aja orang jadi gak respect, bisa aja orang jadi gak suka sama kita seperti itu. Makanya kemuliaan ada di Tuhan artinya apa? Kita hanya pandang hanya kepada Tuhan saja, karena Tuhanlah sumber kehormatan bagi kita, bukan manusia. Sumber hormat kita itu pada Tuhan. Kita yang di Australia, identitas kita, mungkin orang melihat, wow enak yang hidup di Australia. Orang bangga kali ya sama kita, Bapak Ibu, kalau melihat di sosial media kan kita uploadnya bagus-bagus aja soalnya, Bapak Ibu. Kita nggak upload hal-hal yang parah di belakangnya. Orang melihat
apa namanya, hal-hal yang baik aja kita tampilkan di sosial media tentang kehidupan kita di Australia. Identitas kita, status kita di Australia mungkin membuat orang itu terpukau, membuat orang itu, aduh aku pengen seperti dia, ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia lihat kalau kita di luar negeri gajinya besar, tapi dia nggak tahu kalau kita juga harus kerja itu harus 2 shift, kerja itu harus 2 job, maksud saya Bapak Ibu. Karena melihat apa? Identitas kita ada di Australia, artinya kita adalah orang yang hebat. Amin. Amin. Oke. Ini saya mau ada di penghujung akhir Bapak Ibu. Terus Tuhan di sini di ayat 4 Tuhan juga mengatakan, Daud menulis bahwa Tuhan yang mengangkat kepalaku. Dia sudah bersedih, dia tertunduk Bapak Ibu. Dia sedih, dia meratapi kenapa hidupnya, mungkin saya kalau ada di posisi dia, kenapa hidupnya saya begini gitu. Kenapa ini saya harus berapa ya Bapak Ibu ya? Berhadapan ini lawan saya ini sama anak saya juga ini. Ini hal yang berat Bapak Ibu. Gimana orang tua berlawanan sama anaknya? Hal yang sulit sekali. Tetapi apa yang dia lakukan? Di ayat 5, dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan dan dia menjawab, aku dari gunung kudusnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika kita dalam tekanan, apa yang kita lakukan? Kita berseru kepada Tuhan. Di sini ada tulisan Sela Bapak Ibu. Tadinya saya itu mau bahas soal Sela Bapak Ibu. Tapi saya dapat hal yang baru lagi, jadi saya mau bahas Daud di dalam tekanan. Kita meneladani Daud di dalam tekanan hidup, apalagi kita tinggal di Australia, di banyak sekali tekanan. Jadi ini harus merimain kita. Ini adalah firman Tuhan, ini merimain kita ketika kita dalam tekanan. Kita harus tetap apa? Tetap mengingat Tuhan. Gak apa-apa, banyak tekanan hidup datang, gak apa-apa. Kita ada Tuhan Bapak Ibu, amin. Yang penting apa? Kalau ada tekanan, larinya jangan kayak yang lain Bapak Ibu. Tadi kayak Daud itu Allah bilang, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan, bukan malah lari ke hal-hal yang negatif yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya apa? Saya kasih contoh. Udah tekanan banyak Bapak Ibu, tiba-tiba dia malah udahlah supaya aku lega, supaya kayaknya aku bisa menemukan damai ke diskotik. Atau kayak Bapak Ibu sih kan banyak klub tuh Bapak Ibu. Nah, gak kayak gitu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan dan berseru. Pasti Tuhan menjawab. Dikatakan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Tuhan juga perhatikan gitu. Ketika kita berseru kepada Tuhan seperti Daud. Daud berseru, Tuhan menjawab. Tapi dengan hati yang sungguh-sungguh. Itu Bapak Ibu. Jangan dengan setengah-setengah. Gitu. Itu Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Tarik nafas dulu. Sela. Di sini saya disuruh merenung Bapak Ibu, Sela. Saya tarik nafas dulu. Benar juga. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Dari kisah Mazmur ini Bapak Ibu. Mazmur pasal 3 yang ditulis oleh Daud pada saat dia dalam masa tekanan hidup. Yang pertama yang seperti saya bilang tadi, kita menyadari apa? Menyadari bahwa Tuhan adalah perisai kita. Ingat, setiap tekanan itu datang dalam hidup kita, jangan menjadi lemah. Langsung ingat, kita punya Tuhan. Tuhan yang terus menyertai kita, Tuhan yang terus melindungi kita. Jadi jangan sampai cuma kita berkata Tuhan perisai itu, tapi itu cuma sampai di mulut, tidak kita imani.
dalam hidup ini. Jadi ketika tekanan itu datang, langsung kita bilang, Tuhan adalah perisaiku. Tuhan adalah perisaiku. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Tuhan adalah kemuliaanku. Seperti Daud tadi, banyak pengikutnya yang akhirnya menjadi lawannya sendiri, bahkan anaknya sendiri. Kita menemukan di sini bahwa sumber kehormatan kita hanya berasal daripada Tuhan, bukan dari manusia. Mungkin manusia saat ini bisa baik sama kita, tapi kita nggak tahu di kemudian hari dia juga bisa menjadi lawan kita yang paling menyakitkan hati kita. Lalu di sini juga poin yang ketiga, yaitu Tuhan mengangkat kepalaku. Itu berarti Tuhan memberikan kita pertolongan di tengah kita dalam tekanan hidup. Gitu. Jadi di sini juga sebenarnya ada kata sela, Bapak Ibu. Saya singgung sedikit ya tentang sela ya. Jadi sela itu sebenarnya kan kalau di Mazmur itu adalah jeda buat musik gitu ya. Gimana Mas Riwan? Bener ya Mas Riwan ya? Saya make sure dulu deh. Ya. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Sela itu sebenarnya tanda musik, tapi saya tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang dalam hidup ini, apalagi ketika kita dalam tekanan, kita juga butuh jeda sedikit. Kita juga butuh menarik nafas sebentar aja. Untuk apa? Untuk merenungkan lagi nih Bapak Ibu. Merenungkan, jangan terfokus pada tekanan hidupnya, tapi kita duduk diam dulu sejenak, merenungkan bahwa di dalam tekanan sekalipun Tuhan hadir. Di dalam tekanan sekalipun ada Tuhan yang tolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Seperti yang saya katakan, Tuhan itu menuntun juga langkah-langkah hidup kita. Seperti itu Bapak Ibu. Terus juga percaya di dalam masa kita sedang menghadapi tekanan hidup, percaya juga bahwa Tuhan akan memulihkan kita di situ, di dalamnya. Seperti Daud, akhirnya Daud dipulihkan, dia menerima pertolongan daripada Tuhan. Tuhan gak biarin dia sendirian, Tuhan gak lepas tangan, tapi Tuhan pulihkan keadaannya. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita banyak tekanan hidup, datang dari mana aja, kadang gak diundang, tekanan hidup itu datang dengan sendirinya. Saya juga bingung kenapa dia terus menghampiri hidup kita ya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk kita semua, pesan firman Tuhan hari ini adalah tetap percaya walaupun kita di dalam memiliki tekanan hidup, percaya bahwa Tuhan tetap terus melindungi kita, bahwa Tuhan juga tetap memberikan kita ketenangan, kekuatan di dalam hidup kita. Di masa gelap sekalipun Tuhan ada Bapak Ibu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Pastor Iwan. Ya, jadi kita belajar dari Daud yang dalam hidupnya banyak mengalami pergumulan, tapi yang mengenai Absalom itu sebenarnya adalah dia delay mengurus hal yang harusnya dia urus sebenarnya, karena ada peristiwa sebelum Salomo itu mau menghendaki nyawanya Daud sebenarnya, karena Absalom itu punya adiknya namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Tamar. Setelah itu Tamar itu kan cantik banget, diperkosa oleh siapa? Siapa? Kita taunya Abisak aja. Daud itu banyak mengalami hal yang sebenarnya delay dia urus. Makanya jadinya berkepanjangan sehingga masalahnya bertubi-tubi. Salah satu
masalah yang kenapa Absalom itu sampai benar-benar kepingin nyawa Daud adalah karena adiknya itu loh, masalah adiknya ini. Dan akhirnya terjadi hal yang luar biasa sehingga Absalom tuh kepingin banget bunuh Daud. Akhirnya Absalom tersendiri harus mati tergantung kan ya, gara-gara rambutnya panjang lagi lari keikat sama pohon, ranting pohon, dia akhirnya tergantung, akhirnya dibunuh. Daud itu lebih susah mana? Mau dibunuh oleh anaknya atau melihat anaknya terbunuh? Lebih susah mana kalau kita jadi orang tua? Pilihan-pilihan yang sulit, betul ya? Makanya pesan hari ini adalah betul, kita harus kembali kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita punya problem di sini, urus langsung. Kalau kita punya problem di sana, langsung urus langsung supaya kita nggak menimbulkan banyak masalah lagi di kemudian hari. Karena masalah itu kadang-kadang datang dengan interestnya. Kita nggak urus sekarang, datang itu dengan bunganya yang sudah gede gitu. Jadi lebih baik kita mulai memikirkan nih. Jeda itu tadi artinya kita pikirin masalah apa yang kira-kira kalau aku biarin akan datang di kemudian hari. Nah itu kita mesti banyak-banyak merenung tuh di situ. Merenung, selain merenung kebaikan Tuhan, juga merenung apa yang kita akan kerjakan yang berefek nanti kepada kehidupan kita di kemudian hari. Nah itu jangan sampai, harusnya kita melihat anak-anak kita bertumbuh, saling mengasihi antara orang tua dan anak, nanti ujung-ujungnya malah jadi hal-hal yang tidak baik. Nah kita mesti banyak merenung, memikirkan kalau ada masalah pun ada firman Tuhan yang jadi solusi dalam kehidupan kita. Kalau ada masalah pun Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita, betul ya? Karena Daud ditolong juga toh. Ya kan? Jadi ayo kita mulai fix satu. Ya memang masalah itu datang kayak kue lapis, lapisan tipis-tipis, kecil-kecil, banyak banget gitu, dan itu sampai mumet mau beresin yang mana dulu. Tapi ya udah, kalau datangnya berlapis-lapis, makan aja selapis-lapis, diurus selapis-lapis supaya kita bisa jadi orang yang mulai beresin satu persatu ya. Jadi jangan sampai kita karena banyak yang masalah malah memilih untuk keluar dan berlari menjauh dari Tuhan. Harusnya kita malah berlari mendekat kepada Tuhan karena Tuhan punya solusinya. Meminta tim pemusik dong boleh maju ke depan untuk bantu kita. Ini sekarang saya lihat semua udah ditempelin sama Bapak nih, property of, semua ditempelin. Kalau dari awal ini kita udah tempel, mungkin nggak begitu ya. Atau kita cat semua. Itu nanti meja kita punya 15-12 biji ya. Langsung kita cat aja Pak kakinya Pak, supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari gitu ya. Semua kita cat. Yang boleh diambil adalah pohon. Yang lain nggak boleh diambil, property of Jiren gitu kan. Kalau pohon kayaknya nggak usah dilabel lah, kita rela. Pohon dilabel. Cepat banget Bapak. Semua dilabel. Aduh, ya. Jadi hati-hati ya. Istri tolong dilabel, istri sendiri tolong dilabel. Jangan sampai tak diklaim sama orang lain. Nah saudara ya, jadi hal-hal yang kita perlu beresin, kita beresin ya. Jangan sampai ditunda-tunda. Kadang-kadang harga sebuah penundaan itu mahal banget. Harga menunda itu mahal banget. Harga telat itu mahal banget. Katanya kalau mau tahu rasanya telat 1 menit gitu ya, telat 1 menit, tanyakan kepada orang yang kena delay pesawatnya tuh udah jalan 1 menit sebelumnya. Artinya pintu udah tertutup, dia telat 1 menit. Tanyakan rasanya telat itu sama orang itu. Rugi berapa ribu dolar. Gak jadi berangkat.
Telat 1 detik. Gimana rasanya telat 1 detik? Tanyakan. Hah? Tanyakan sama atlet. Atlet itu 0,1. 0,1 detik. Kalau pelari itu, kalau lari itu dia jaraknya nggak 1 detik. Beda 0, berapa second gitu. Ya, either dia naik ke podium atau dia tidak naik ke podium, hanya 0, sekian second rasanya. Kalau telat, harga sebuah telat. Telat nembak cewek diambil orang. Ya, berlama-lama lah dengan apa yang kita bisa lama-lama. Wih, jodoh kan di tangan Tuhan. Wah, Tuhan bilang lu kagak gerak-gerak. Kan seperti kayak gitu ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita mesti belajar. Minggu kemarin saya dengar khotbah, pergunakanlah waktu dengan baik. Pergunakan itu artinya tebus waktu yang sudah hilang sebenarnya. Kamu kejar lagi waktu untuk mengambil sebenarnya apa yang jadi hakmu. Tapi karena kita nggak kerja, nggak kelar-kelar dan delay terus, akhirnya kita nggak bisa nebus. Banyak orang yang baru mau melayani Tuhan di umur 70, umur 60, umur 80 gitu. Nunggu, nunda sampai umur segitu. Dia tanya-tanya sama Tuhan. Jadi begini ceritanya. Umur 30 Tuhan datang sama dia. Ayo melayani Tuhan. Dia bilang, enggak lah, tunggu nanti anakku besar. Anaknya udah agak besar, umur 40-an. Nah Tuhan tanya lagi, kamu mau gak? Ayo melayani Tuhan, gitu ya. Lalu orang itu bilang, nanti tunggu anak saya nikah. Tunggu cucu saya Dede, tunggu ya. Nanti udah sampai umur 80, dia bingung kok Tuhan gak nanya-nanya lagi sama orang ini. Sampai akhirnya dia tanya sendiri kepada Tuhan, Tuhan udah gak mau pakai ya orang yang udah sakit-sakitan, orang yang udah gak sanggup berdiri, jalan lama, jalan panjang, gak bisa lagi nyetir, gak bisa lagi. Tuhan udah gak mau pakai orang seperti saya ya. Dia tanya di usia 80-an. Jangan sampai akhirnya nanti kita gak nebus waktu-waktu sebelumnya, waktu pas Tuhan itu datang pagi seger-segernya, kita bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Akhirnya kita sendiri yang bingung, kenapa Tuhan kok pakainya orang lain terus. Waktu kita siap, kondisi badan kita udah gak siap, dan itu telat, delay ya. Jadi waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, orang mungkin bisa tidur saat kita melayani. Kita sama-sama kerja 2 job, kerja 2 shift. Setelah itu orang-orang yang tidak melayani, dia bisa rest, dia bisa tidur seenaknya, dia bisa tidur panjang. Kita masih harus melayani Tuhan. Kita masih harus berjibaku membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tapi percaya, waktu Tuhan yang terbaik,
waktu Tuhan itu yang terbaik. Kalau dia suruh kita untuk melayani, artinya dia tahu bahwa itu waktu yang terbaik buat kita untuk melayani Tuhan. Putuskan untuk melayani Tuhan. Semua orang punya masalah yang besar, semua orang punya masalah yang banyak. Believe me, semua orang punya masalah. Even mentor kita pun punya masalah, benar nggak? Even ketua sinode kita pun punya masalah, pasti. Tapi kenapa kita nggak pakai semua hal yang kita bisa untuk melayani Tuhan, untuk melakukan yang terbaik? Capek itu udah harus, beneran. Justru kalau kita nggak capek, mana aneh rasanya. Kalau capek itu harus. Tanda bahwa seorang bekerja adalah dia capek. Benar nggak? Nggak mungkin kita nggak ngapain, nggak capek dan hal bisa berjalan dengan luar biasa. Nggak ada. Orang makin kaya tidurnya makin dikit, perusahaannya makin banyak tidurnya makin dikit. Iya, dia punya waktu boleh memilih. Oh, aku mau kesini, tapi kerjaan dia makin banyak, tanggung jawabnya makin banyak. Capek. Tapi kalau kita bisa melayani Tuhan di usia yang terbaik, saat kita masih bisa melayani Tuhan, kenapa enggak kita persembahkan waktu ini untuk melayani Tuhan sambil kita urus masalah-masalah yang sebenarnya ada dalam kehidupan kita tuh. Kita urus satu persatu supaya hidup kita jadi hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi giat melayani Tuhan, giat belajar, giat melayani Tuhan, giat belajar, giat melayani Tuhan. Nanti kita akan lihat semua hal yang kita kerjakan di dalam Tuhan pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Amin saudara. Beri tepuk tangan buat Grace dan share firman buat kita, dan biar terus dia dipakai Tuhan dengan caranya yang ajaib. Amin ya. Jadi sudah cinta Australia setahun. Oke, ya kita terus berdoa buat Pastor Benny dan Pastor Grace yang sudah setahun loh ya dia melayani di Narwastu dan luar biasa. Kegigihanmu nak, gitu, luar biasa ya. Jadi terus berdoa supaya kita bisa terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sekali lagi untuk Pastor Grace yang sudah membuatkan firman Tuhan sore hari ini. Kini saatnya kita mau memberikan persembahan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mulai. Mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk Engkau. Terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini berjalan dengan baik. Apa yang kami dengar Tuhan, biar Kau yang akan materaikan, Kau yang berikan rema-Mu ya Bapak, sehingga berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pastor Grace yang sudah memberitakan firman, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati suaminya, keluarganya. Tuhan semua yang sudah terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan pada siang hari ini, kiranya tangan Tuhan yang memberkati tangan-tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Amin. Shalom. Semangat ya. Sekarang. Firman Tuhan begitu bagus. Sore hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu tetap
ada menyertai kita. Amin, semangat ya, life must go on. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya Tuhan pasti sertai kita. Dia nggak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Amin. Kita selesai pada sore hari ini. Mari saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa mengakhiri kebaktian kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau telah sertai Tuhan kebaktian kami Tuhan, ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang telah melayani Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami juga berdoa Kau juga berkati setiap jemaat-Mu yang hadir dalam kebaktian onsite sini maupun yang online Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kata-Mu sempurna kepada kami Tuhan. Kami tahu pergumulan kami tahu setiap kami pasti punya pergumulan dan itu gak mudah. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang lebih luar biasa dari setiap masalah kami. Terima kasih, kami percaya sekali lagi Tuhan bahwa Kau gak pernah meninggalkan kami karena sedetik pun dimanapun Kau berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hari ini kami mau selesai Tuhan. Kami percaya mungkin masih banyak yang Kau kami mengerti dalam firman Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus akan terus berkata-kata dalam hati kami, dalam pikiran kami Tuhan, untuk memberikan kami pengertian yang sempurna Tuhan pada setiap kami menurut kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami selesai. Kami akan siap Tuhan untuk menghadapi dunia ini Tuhan. Kami akan tampil seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saya saudara untuk angkat tangan bersama-sama untuk diberkati Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari mulai sampai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Fanny. Tuhan, kami pastikan kami akan berusaha baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak sore hari ini. Dalam pernikahan Tuhan Yesus Tuhan, kepada mereka Tuhan Yesus. Terima kasih banyak, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada yang ada boleh sampai.